Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Aprilia Dwi Anggraini sebagai ahli gizi yang bertugas hari ini. Di sini saya akan melakukan konseling gizi untuk membantu mengatur pola makan Ibu agar tekanan Ibu lebih terkontrol dan mencegah komplikasi nih. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Devi, Bu. Ibu Devi. Baik, untuk usianya sekarang berapa tahun? 50 tahun. 50 tahun nggih. Baik Ibu, berdasarkan data antropometri yang saya punya, berat badan Ibu ini sekarang 62 kg. Terus kemudian tinggi badannya 150 cm. Menurut Ibu sendiri bagaimana berat badan Ibu sekarang? Kayaknya agak berlebih, Bu. Nah itu betul Ibu, jadi berat badan Ibu ini sedikit di atas batas normal yang bisa dikategorikan status gizi Ibu sekarang itu obesitas. Dan di sini saya juga punya data hasil laboratorium, yaitu asam urat Ibu ini tuh 6,0 dan itu masih dalam kategori tinggi. Terus kemudian ada trigliserida 190 mg per desiliter dan itu juga termasuk tinggi. Terus kemudian LDL-nya juga 145 dan itu termasuk tinggi. Untuk sekarang apakah Ibu ada keluhan? Saya sering pusing, Bu. Baik, sering pusing ya. Selain itu apakah ada keluhan lain? Iya, kadang pandangan buram, terus kaki juga suka kesemutan. Baik Ibu, jadi keluhannya Ibu sekarang pusing, pandangan buram, terus kemudian kaki sering kesemutan atau kebas nih. Iya. Dan di sini tekanan darah Ibu 145/80 dan ini tuh masuk dalam kategori hipertensi. Jadi itu berpengaruh ke keluhannya Ibu seperti pusing, pandangan buram, seperti itu. Oh, gitu. Ya, terus sekarang saya ingin mengetahui kebiasaan makan Ibu sehari-hari itu bagaimana. Biasanya dalam sehari Ibu makan berapa kali? Biasanya saya makan 3 kali, Bu. Makan 3 kali sehari nih. Terus kemudian untuk jadwal makannya apakah sudah teratur atau masih kadang berubah-ubah? Kadang teratur, kadang nggak teratur juga. Berarti belum teratur nih. Kemudian untuk lauknya biasanya makan apa saja? Biasanya makan ayam, ikan, terus daging, terus tahu, tempe. Tapi kebanyakan digoreng. Baik, jadi lauk proteinnya Ibu ini masih bervariasi, cuma pengolahannya itu masih digoreng nggih. Iya. Terus kemudian biasanya Ibu makan cemilan apa saja? Saya sering makan yang manis, terus gurih, seperti martabak manis dan pisang goreng. Baik Ibu, kalau untuk sayur dan buahnya apakah juga dikonsumsi setiap hari? Kalau sayur hampir setiap hari, tapi kalau buah jarang. Baik, jadi untuk sayurnya itu hampir setiap hari dikonsumsi, tetapi untuk buahnya masih jarang nggih. Iya. Terus kemudian apakah Ibunya suka minuman manis? Tidak sih, Bu. Kalau untuk air putihnya dalam sehari berapa gelas? Sekitar 8 gelas atau lebih. 8 gelas atau lebih nggih. Baik. Apakah Ibunya sebelumnya sudah tahu makanan apa saja nih yang tidak diperbolehkan untuk hipertensi? Iya, saya tahu. Tetapi Ibunya masih mengkonsumsi makanan gorengan, terus kemudian makanan yang asin-asin juga nih. Iya, soalnya saya udah terbiasa, terus rasanya enak. Baik, kalau begitu berarti Ibunya sudah mengetahui apa saja yang tidak dianjurkan, tetapi Ibunya masih tetap untuk memakannya nih. Iya. Baik Ibu, berdasarkan data yang saya punya tadi, dapat disimpulkan bahwa asupan oral Ibu ini tidak adekuat berkaitan dengan pola makan yang belum teratur, ditandai dengan hasil recall 24 jam menunjukkan asupan energinya itu masih berlebih, proteinnya juga lebih, dan kemudian karbohidratnya ini masih kurang. Terus kemudian ada kelebihan asupan lemak, yaitu berkaitan dengan kebiasaan konsumsi makan yang tinggi lemak jenuh seperti gorengan tadi. Terus kemudian camilan berlemak, dan itu ditandai dengan hasil recall asupan yang lemaknya itu lebih tinggi dari kebutuhan harian. Terus kemudian juga perubahan nilai lab terkait gizi berkaitan dengan gangguan metabolisme lipid dan purin yang berhubungan dengan obesitas, ditandai dengan kadar trigliserida
LDL dan asam uratnya itu yang masih tinggi. Terus kemudian juga serta dukung gejala klinis berupa pusing dan gangguan sirkulasi seperti kesemutan, pandangan buram, seperti itu. Terus kemudian juga belum siap melakukan perubahan pola hidup atau diet berkaitan dengan kebiasaan makan yang sudah terbentuk dan kurangnya komitmen untuk mengikuti diet hipertensi. Ditandai dengan ibu masih sering mengkonsumsi makanan yang tidak dianjurkan pada diet hipertensi meskipun sudah mengetahui anjuran dietnya seperti apa. Jadi begitu Ibu. Dan di sini saya ada leaflet tentang hipertensi. Jadi di sini ada pengertian tentang penyakit hipertensi itu tersendiri. Jadi hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah dalam pembuluh darah meningkat secara menetap yang melebihi batas normal 130/80. Terus kemudian di sini ada tanda hipertensinya, ada sakit kepala, pusing, penglihatan kabur, mudah lelah. Nah ini pusing dan penglihatan kabur seperti yang Ibu rasakan ya. Oh iya. Terus kemudian di sini tujuan dietnya itu untuk menurunkan tekanan darah, mencegah komplikasi, menjaga keseimbangan gizi, meningkatkan kualitas hidup. Terus kemudian untuk prinsip diet hipertensi itu sendiri tuh rendah natrium atau rendah garam, terus kemudian tinggi kalium, rendah lemak jenuh dan kolesterol, tinggi serat, terus kemudian membatasi gula sederhana, terus cairannya itu juga cukup. Nah, cara cegah hipertensi itu bisa dengan cara cerdik Ibu, seperti cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Terus kemudian di sini juga ada makanan yang dianjurkan itu seperti nasi, kentang, ubi, oatmeal, terus kemudian ada protein rendah lemaknya itu seperti ikan, kayak ikan tuna, ikan tongkol, terus kemudian ayam tanpa kulit, tahu, tempe, kacang-kacangan itu dianjurkan. Terus kemudian untuk sayur-sayurannya tuh ada bayam, kangkung, brokoli, wortel seperti itu. Terus kemudian buah-buahannya tuh ada pisang, jeruk, pepaya, semangka. Terus kemudian susu rendah lemak itu juga dianjurkan. Terus kemudian makanan yang tinggi kalium dan serat itu seperti buah alpukat atau buah pisang itu. Terus kemudian di sini juga ada makanan yang tidak dianjurkan itu seperti makanan tinggi garam kayak ikan asin, telur asin, makanan kaleng, terus kemudian makanan instan seperti mie instan, sosis, nugget. Terus makanan berlemak tinggi seperti gorengan, santan kental, kulit ayam. Terus kemudian makanan cepat saji, fast food itu sebaiknya dihindari. Terus kemudian snack asin seperti keripik atau ciki-ciki gitu sebaiknya dihindari. Terus kemudian bumbu yang tinggi natrium seperti kecap asin atau penyedap rasa berlebih itu sebaiknya dibatasi. Terus kemudian di sini ada contoh menu sehari. Di sini makan pagi ada nasi, telur rebus, terus kemudian ada tumis kangkung, ada buah. Nah, untuk tumis kangkungnya ini tuh bisa ditambahkan dengan tahu, terus kemudian bisa ditambahkan dengan jamur enoki seperti itu. Terus kemudian selingannya ada buah pisang atau buah semangka. Terus kemudian untuk makan siangnya ini ada nasi, ikan rebus, sayur bening, tempe, buah. Nah ini ikan rebusnya ini tuh bisa diganti dengan ikan kukus kuah kuning yang bisa ditambahkan dengan tahu, terus ditambahkan dengan kubis, tomat, biar ada sayurnya. Terus habis itu selingannya bisa biskuit rendah garam atau smoothies alpukat itu bisa, itu bahannya cuma dari susu rendah lemak sama buah alpukat. Kalau emang mau ditambah yang manis bisa ditambahkan madu murni. Terus kemudian makan malamnya ada nasi, terus ayam tanpa kulit. Ini pengolahannya bisa dipanggang, jadi ayam panggang bumbu kunyit, nah itu bisa. Terus kemudian tumis sayur ini bisa kayak capcay yang isinya kayak wortel, brokoli, terus jagung muda, itu bisa. Terus kemudian cara pengolahannya itu yang dianjurkan itu dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, terus kemudian tumis itu boleh, tapi dengan sedikit minyak 1 SDT-an lah. Terus kemudian membatasi garam dan penyedap, terus kemudian menggunakan bumbu alami seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan salam seperti itu. Terus kemudian di sini saya juga ada leaflet daftar bahan makanan penukar. Nah jadi ini tuh kalau semisal ibunya
bosen makan nasi, itu bisa diganti dengan kentang, bisa diganti dengan ubi. Terus kemudian ayam proteinnya itu bisa, kalau misal ibu bosen makan ayam nih, bisa diganti dengan daging kerbau atau ikan-ikan segar itu. Jadi ibu masaknya itu bisa bervariasi bahan makanannya seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada daftar sayurannya bermacam-macam, terus kemudian buah-buahannya juga bermacam-macam seperti itu. Nah, berdasarkan setelah kita diskusi dan melihat leaflet tadi, apakah ibunya mau mengubah pola makan ibu yang sekarang? Iya, biar lebih sehat. Nah, yang mau ibu ubah terlebih dahulu itu pola makan yang apa? Mungkin saya mau mengurangi gorengan, terus nggak makan gorengan setiap hari, terus mengurangi makanan asin juga, sama mengurangi penggunaan micin. Nah, itu sudah bagus ya ibu. Jadi target awal kita ini ibunya akan mengurangi makanan gorengan, terus kemudian makanan yang berlemak, terus kemudian makanan yang asin, dan kemudian mengurangi penggunaan micin ya. Iya, benar. Biasanya di rumah yang membantu menyiapkan makanan siapa? Anak saya. Oh, anak ibu. Jadi nanti ini leafletnya bisa dibaca kembali bersama anaknya ya, supaya bisa saling mengingatkan dan supaya anaknya bisa melihat makanan mana saja sih yang dibolehin untuk ibunya, seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, untuk memantau pola makan ibu supaya lebih terpantau, apakah ibu bersedia untuk mencatatnya? Iya, yang perlu dicatat itu apa saja ya? Jadi yang dicatat itu seperti kayak frekuensi makannya, kayak semisal ibu nih dalam sehari itu makan berapa kali, nah itu dicatat. Terus kemudian jenis makanannya apa saja, itu juga dicatat. Terus kemudian porsinya itu seberapa, nah itu bisa dicatat. Itu seperti bisa dilihat di sini, kayak semisal nasi putih itu menggunakan ibu di rumah menggunakan centong yang mana. Semisal menggunakan centong yang A, berarti satu centong berarti 50 gram seperti itu. Terus kemudian ada kayak semisal makan kentang itu seberapa besarnya, itu bisa dilihat di sini. Terus kemudian untuk lauknya bisa kayak ayam, itu ayam bagian yang mana, kayak semisal ini ayam bagian dada atas itu 60 gram, itu bisa dicatat dan dilihat sini. Apakah ibunya bersedia untuk mencatatnya? Iya Bu, nanti saya coba catat deh. Baik, sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini belum ada sih. Baik Ibu, apakah Ibu sudah paham apa yang sudah kita diskusikan tadi? Sudah Bu. Boleh Ibu jelaskan kembali apa saja yang sudah Ibu pahami? Jadi saya harus mengurangi gorengan, terus makanan asin, terus milih makanannya lebih sehat seperti direbus atau dikukus, jadi nggak digoreng gitu. Terus memperbanyak sayur dan buah, terus mengatur pola makan supaya tekanan darah itu bisa terkontrol. Baik Ibu, itu sudah bagus pemahamannya, jadi bisa diterapkan pelan-pelan di rumah nggih. Dan sesi konseling hari ini kita akhiri, dan kita sudah sepakati kalau Ibu akan mencatat makanan apa saja yang dikonsumsi, terus kemudian mengurangi gorengan dengan tidak makan setiap hari, terus kemudian mengurangi penggunaan micin nggih. Iya. Baik. Iya Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, kita akhiri konseling ini nggih. Terima kasih. Baik, sama-sama.